Haleluya, berbahagia sekali kita berjumpa lagi dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ingin bagikan bagi kita sekalian, bertemakan hati senang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta pimpinan Tuhan agar kebenaran firman Tuhan yang kita dengar ini kita alami dalam kehidupan kita. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami mendengar firman-Mu. Kami membuka hati kami bagi firman Tuhan, biar kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati kami, karena firman Tuhanlah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 11 mengatakan begini, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Hati senang itu adalah sesuatu yang tidak timbul dari luar. Hati senang itu adalah sesuatu yang timbul dari dalam diri kita dan memancar keluar. Hati senang karena Kristus ada di dalam kita dan sukacita itu menjadi penuh sehingga bisa meluber keluar. Orang yang percaya kepada Tuhan, hatinya penuh dengan semangat, bukan semangat keduniawian, tapi semangat ilahi. Dan itu tidak akan terpengaruh oleh situasi apapun yang ada di sekelilingnya. Tetapi justru sukacita atau hati senang yang timbul dari hubungan kita dengan Yesus Kristus yang akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Hati senang bukan karena kita bebas dari masalah dan berbagai pergumulan hidup. Hati senang itu adalah sesuatu yang dipenuhi oleh karena sukacita sorgawi yang kita terima sebagai hasil dari hubungan yang kita jalin dengan Tuhan sebagai sumber sukacita kita. Sehingga masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita ini tidak akan menguasai hati kita yang dipenuhi dengan sukacita sorgawi itu. Tapi justru dengan pergumulan, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, memungkinkan kita bisa menang menghadapinya karena hati kita dipenuhi dengan kesenangan sorgawi, dengan sukacita ilahi, dengan berharap bergantung kepada Tuhan sebagai sumber sukacita itu. Ada beberapa hal yang kita akan dengarkan berhubungan dengan hati senang ini. Pertama, hati senang jika kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Hati kita senang, diliputi, dipenuhi dengan sukacita kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berada di dalam Yesus Kristus itu tidak seperti kelereng yang berada di dalam air. Kita tahu kelereng itu walaupun dia berada di dalam air, air tidak masuk ke dalamnya. Orang Kristen jangan sampai bersikap seperti itu, seolah-olah kita ada dalam Tuhan yang ditandai dengan kita hadir dalam ibadah minggu setiap minggu. Hadir dalam ibadah minggu itu adalah sesuatu yang penting, tetapi itu tidak membuktikan bahwa kita sedang berada dalam Kristus Yesus. Berada dalam Yesus Kristus itu memang kita harus hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi pertemuan-pertemuan ibadah itu belum tentu kita ada dalam Kristus. Mengapa demikian?
Kita belajar dari apa yang Alkitab katakan, bahwa ada orang-orang Farisi, orang Saduki selalu hadir dalam rumah ibadah di mana Yesus mengajar, tapi mereka tidak pernah berada di dalam Kristus. Kenapa? Mereka selalu menolak Kristus, mereka hadir untuk mencari kesalahan Yesus, dan itulah orang yang seolah-olah sepertinya ada dalam Kristus karena hadir dalam rumah ibadat, tetapi sesungguhnya mereka tidak ada di dalam Kristus. Itulah orang-orang yang sama seperti kelereng yang berada dalam air, tapi air tidak ada di dalamnya. Lalu bagaimana gambaran berada dalam Kristus ini? Dapat kita gambarkan seperti kapas yang berada di dalam air. Bukan saja kapas itu ada dalam air, tapi air juga masuk ke dalam kapas. Sehingga terjadi suatu penyatuan yang luar biasa, di mana kita tidak bisa membedakan lagi mana yang ada dalam air dan mana air ada di dalam apa. Karena apa? Karena sudah terjadi penyatuan yang luar biasa. Air ada dalam kapas, kapas ada dalam air. Seperti itulah yang Tuhan katakan, supaya kita ada dalam Kristus. Dia yang menguasai seluruh keberadaan kita. Dan dengan jalan itulah hati kita pasti diliputi dengan sukacita ilahi, dengan kesenangan ilahi. Karena Yesus ada dalam kita. Kita ada dalam Yesus. Orang-orang percaya yang seperti inilah, di mana dia bergantung secara total kepada Tuhan dalam situasi apapun, sehingga sukacita itu dia peroleh dari hubungan yang dia jalin terus-menerus dengan Yesus Kristus sebagai sumber sukacita itu. Kemudian yang kedua, bersukacita selalu. Ada satu lagu mengatakan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Orang Kristen yang hatinya senang, pasti dia bersukacita. Sukacita itu didapat dari mana? Sukacita itu didapat sebagai hasil dari mentaati firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9, Yohanes 15 ini mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Firman Tuhan mengatakan bahwa penurutan akan firman Tuhanlah yang memungkinkan sukacita ilahi mengalir dalam diri kita, yang membuat hati kita senang. Kita menuruti firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu kita buktikan dengan kita saling mengasihi, bukan saling menggigit. Kemudian yang ketiga, berdoa senantiasa. Alkitab berkata, hanya dengan kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, apa yang kita minta kepada Bapa di sorga, Dia yang akan mengabulkan doa kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan dan doa kita dijawab, saya percaya hati kita pasti senang. Sama seperti seorang anak ketika dia minta sesuatu kepada bapaknya. Bapaknya mengabulkan apa yang dia minta. Pasti anak itu hatinya diliputi dengan sukacita, dengan kesenangan, dengan kegirangan.
Seperti itulah kita, kalau doa kita dijawab oleh Bapa di sorga, pasti hati kita senang. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita minta sesuatu kepada Bapa dalam nama Yesus, Tuhan menjamin, Alkitab menjamin, doa kita dijawab oleh Bapa di sorga. Mari kita memelihara hati kita supaya dipenuhi dengan kesenangan ilahi, dengan kesenangan sorgawi, supaya kita dapat berdoa dengan penuh sukacita. Apapun situasinya yang kita hadapi dalam hidup ini, kita terus berdoa, menjalin hubungan yang intim dengan Bapa kita di sorga. Karena kita tahu semua doa, permohonan yang kita panjatkan kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Jadi berdoa dengan keyakinan bahwa kita ini adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Dia tetapkan kita untuk pergi menghasilkan buah dan kita melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang percaya untuk hidup mentaati firman, berbuah bagi Tuhan dan bagi kerajaannya. Dengan tinggal tetap di dalam Dia, maka kita akan menghasilkan buah yang tinggal tetap, dan doa kita menurut firman Tuhan di sini dikabulkan oleh Bapa di sorga. Kemudian yang keempat, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Orang Kristen yang selalu bersyukur dalam segala hal, pasti hatinya diliputi dengan sukacita. Seseorang kalau dia hanya mengeluh tiap hari, pasti hatinya itu dipenuhi dengan keluhan. Makanya diungkapkan melalui keluhan-keluhan, sungut-sungutan melalui bibir mulutnya. Kalau hati kita dipenuhi dengan sukacita, maka saya percaya kita akan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur ini bukan hanya ketika kita senang, tapi kita lakukan itu dalam segala hal, dalam segala situasi. Sukacita itu firman Tuhan berkata, itu adalah perlindungan bagi kita. Sukacita yang dari Tuhan itu adalah perlindungan kita. Atau dalam terjemahan lamanya dikatakan sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatanku. The joy of the Lord is my strength. Untuk memelihara hati kita agar terus dipenuhi dengan kesenangan sorgawi, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu memelihara hubungan kita dengan Tuhan melalui ucapan syukur. Dosa itu dalam bahasa Yunani adalah hamartia, yang berarti meleset dari sasaran atau tidak kena sasaran. Berarti orang Kristen yang tidak bersyukur dalam segala perkara, berarti dia sudah meleset dari sasaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa bersyukurlah dalam segala hal dalam Yesus Kristus. Karena itu yang dikehendaki Allah bagi kita sekalian. Jadi bersyukur itu sesuatu sasaran yang jelas. Yang kita lakukan itu dalam segala situasi, dalam segala hal. Tetapi juga tidak di luar Yesus. Di luar Yesus itu merupakan suatu ucapan syukur yang tidak memiliki makna, tidak memiliki nilai. Bersyukur dalam segala hal itu kita harus lakukan dalam Yesus Kristus, karena itulah yang berkenan, itulah yang dikehendaki oleh Bapa kita di surga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berdosa itu berarti kita meleset dari sasaran yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Sedangkan bersyukur itu kita lakukan dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Allah dalam Yesus Kristus. Kalau kita tidak bersyukur, berarti kita menghancurkan tujuan Tuhan bagi kehidupan kita, kehendak Tuhan bagi hidup kita. Untuk itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita memberikan respon terhadap firman Tuhan dan kita selalu bersyukur, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Yesus Kristus, dan itu yang menjamin sukacita kita, karena kita memelihara sukacita itu dengan jalan bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Amin. Buat firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar. Tanamkan firman dalam hati kami, mampukan kami untuk menjalani kehidupan seperti firman-Mu, sehingga hati kami dipenuhi dengan kesenangan ilahi, dengan kesenangan surgawi. Apabila ada di antara umat-Mu yang sakit, kami minta Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami berbagai persoalan, Tuhanlah yang menjadi jawaban dan jalan keluar bagi mereka. Yang berdosa diampuni, biar hati kami dipenuhi dengan sukacita, karena tidak ada lagi tempat bagi dosa. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami percaya Engkau dengar doa kami, dan Engkau menjawab
bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan biarlah sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat ilahi yang daripada Tuhan, kesenangan ilahi Tuhan curahkan memenuhi kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.